slide slide dari eh, Kak Nita ya. Ya. Oke, Kak Nita mau memperkenalkan diri ke teman-teman, soalnya ini pertama kali ketemu ya sama kita ya. Shalom, shalom ya. Shalom. Salam, salam. Ibu aja di sini ya, gak ada bapak-bapaknya. Iya, ini Ya, Bapak nih. ayo, Ada Kak Edwin. nama saya Nita. Saya asal dari Medan dan saya menikah di Kuala Lumpur, Malaysia. Menikah dengan orang India Kristen. Ya, Oh, saya Tuhan. saya menikah itu dengan seorang duda beranak satu. Jadi saya tidak punya anak lagi. Saya hanya anak dari suami saja. Saya Kristen dari lahir, ya dari di Medan ya, Ya, Kristen dari lahir ya. Terima kasih buat ya. kesempatan malam ini yang diberikan Ibu Tris untuk men-sharekan firman. Saya sih nggak pandai-pandai amat, cuman ya kita pengerja, kita merasakan firman Tuhan, jadi kita boleh share firman Tuhan begitu. Ya, sebelumnya mari kita doa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan buat kesempatan indah malam ini. Kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Kami boleh share. Kami boleh membuka hati kami ya Tuhan. Bapak biarlah Bapak boleh masuk ya Tuhan. Firman-Mu boleh masuk ke setiap hati kami yang mendengarkan dan menjadi buah yang melipat ganda ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang Tuhan ingin aku bicarakan boleh kami bicarakan malam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, judulnya malam ini Grow Strong. Ya, oke. Sebelum saya mulai ke sharing firman ini, saya minta izin untuk kesaksian sedikit ya. Saya ya, ambil waktu. boleh. Ya. Kesaksian saya sebenarnya berkesinambungan selama berapa tahun ya. Tahun 2001 atau tahun 2002. Masuk tahun 2002, saya waktu itu saya dengan suami masih tinggal di Johor Baru. Saya mengajar Hmm. tadika di kindergarten dan suami masih bekerja gitu ya. Saya tiba-tiba itu kalau bangun tidur pagi kakinya nggak bisa menapak, nggak bisa berdiri tegak. Tiba-tiba aja itu Mhm. terjadi. Setelah 2-3 hari seperti itu, saya singkat cerita, saya check up ke rumah sakit. Dokter bilang nggak ada apa-apa gitu. Sampai saya melakukan check up itu ketiga klinik dan ke rumah sakit government. Dites darah, dites semuanya, ambil gitu, tapi saya tidak punya penyakit apapun. Saya sehat-sehat aja katanya. Oke. Lalu saya pergi ke klinik yang biasanya suami pergi. Saya cek, saya tanya dengan dia, kenapa saya seperti ini? Setiap kali bangun pagi nggak bisa berdiri. Saya harus di apa ya, dipapah gitu, digendong. Berdiri agak lama baru bisa berjalan gitu. Tapi itu pun untuk turun dan naik tangga tidak bisa. Saya merasakan sakit yang luar biasa kalau saya harus turun atau naik tangga. Jadi dokter kasih saya painkiller. Obat yang dikasih cuma painkiller karena dokter tidak tahu ini sakit apa. Jadi Oh, itu berlanjut beberapa tahun, bukan berapa tahun, berapa bulan. Saya berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Tapi belum dapat kesembuhan itu. Lalu karena sakit itu saya pindah dari JB ke KL karena di KL ada adik dan kakak saya di sini gitu. Jadi mereka bisa menolong membantu saya gitu karena saya terlalu sakit untuk berdiri bahkan untuk masak untuk mandi juga nggak bisa gitu jadi harus ada seseorang yang menolong sementara suami saya bekerja jadi tidak ada yang menolong saya membantu pekerjaan rumah jadi harus pindah ke KL. Singkat cerita saya pindah ke KL, sakit saya tetap seperti itu dan berlanjut pendarahan ketika saya menstrual. Hmm. Menstruasi saya tidak normal. Menstruasi saya itu banyak sekali darahnya dan berlanjut bisa sampai 2 minggu lebih. Jadi untuk itu saya pergi lagi ke dokter di KL ini.
Mereka mengatakan saya kurang darah. Jadi kalau saya kurang darah, HB saya itu tidak cukup, maka menstruasinya akan darahnya akan tambah banyak. Jadi solusi yang diberikan hanya saya diberikan vitamin dan painkiller kembali. Jadi saya makan painkiller itu kira-kira 1 tahun lebih. Dan darah ini tidak berhenti juga. Sampai tahun ini, bulan 2 kemarin, seorang daripada teman gereja, dia mengatakan karena saya ambil cuti daripada pelayanan karena saya terlalu parah gitu ya. Pendarahan yang keluar itu membuat saya lemas, tidak bisa makan, muntah, dan sampai saya tuh kurus sekali gitu. Lemas, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas ke gereja pun tidak bisa gitu. Jadi teman itu memberikan saya obat untuk berhenti darah. Setelah saya minum obat itu dengan vitamin, puji Tuhan darah itu berhenti dan saya mulai sehat kembali, mulai bisa makan kembali dan mulai bisa beraktivitas sedikit-sedikit. Wah, Tapi saya belum sembuh dari penyakit yang itu, saya tidak tahu penyakit itu apa gitu. Saya belum dapat jawaban walaupun saya berdoa, 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 tapi saya belum dapat jawaban. Akhirnya bulan 3 itu, bukan bulan 3 ya, bulan 4 segitu, bulan 4 awal itu eh, saya tidak bisa puasa karena saya terlalu lemas. Jadi saya itu makannya seperti 1 hari 1 kali saja. Dan saya mencari wajah Tuhan, saya berdoa, Tuhan gitu, kenapa ini terjadi? Terus ayat ini muncul, itulah dia, Bu Anita bisa tampilkan di screen ya, oh yes. itu Mazmur 1 ayat 3 itu ya. Ya, Ya. itu Mazmur 1 ayat 3. Nah, inilah dia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wah, mungkin saya bacakan aja dulu Mazmurnya dari yang pertama. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara-saudari sekalian, saya manusia normal ya. Pasti kita semua kalau membaca Alkitab ini, membaca ini pasti kita langsung fokusnya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke, kalau kita udah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, pasti kita adalah orang yang berbahagia. Ya, ia seperti uh, kesukaannya ialah Taurat Tuhan gitu. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi saya menunggu buah itu. Saya menunggu yang daunnya tidak layu itu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya kenapa saya layu? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku Tuhan gitu. Akhirnya Roh Kudus berbicara, fokus lihat ayat itu, baca sekali lagi firman itu, dan lihat kata-kata ditanam. Itu yang membuat saya kembali baca dan merenungkan ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kata-kata ditanam itu yang membuat saya sedikit merenungkan, sedikit diam gitu. Ditanam. Oke. Siapa yang ditanam tadi? Orang yang benar, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang yang mencintai Taurat Tuhan. Ia yang ditanam. Dan apa artinya ditanam? Ditanam mungkin ada slide selanjutnya, Sis. Iya. Ya seperti pohon yang ditanam. Ditanam itu nggak enak ya. Ditanam itu berada di tempat yang gelap. Berada di tempat yang kita tidak suka. Kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan. Ya, Eh, tidak tahu apa yang bisa kita lakukan gitu. Luar biasa sekali kata-kata ditanam itu merema di hati saya. Bukan semua orang yang bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan itu dan mengambil positifnya. Kadang-kadang kita uh, melihat
Tuhan, aku melayani, Tuhan, aku berbuat seperti ini. Tapi kenapa ini terjadi padaku? Kadang-kadang kita duluan seperti itu ya. Saya juga Iya. bertanya-tanya gitu. Bukan setahun, bukan 2 tahun, Tuhan, 3 tahun gitu. Tapi kenapa ya Tuhan? Tapi setelah firman Tuhan itu merema di hati saya berbalik bertanya-nya itu bukan kenapa Tuhan, tapi apa Tuhan? Gitu. Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan Tuhan? Gitu. Dan Tuhan, Roh Kudus berkata, orang yang ditanam itu dia tidak punya keinginannya sendiri. Orang yang ditanam itu dia harus diam dan bertumbuh di dalam tempat diam itu. Dia hanya Hmm. bisa melakukan apa yang disuruh oleh orang yang menanamnya. Lalu kembali kita lihat, saya diingatkan gitu ya, diremakan gitu. Kalau Tuhan yang menanam, pasti Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa yang harus diberi seperti apa gitu, pencobaan seperti apa. Bukan saya bilang Tuhan mencobai, tapi Tuhan tahu siapa yang harus diizinkan masalah ini terjadi dalam hidupnya. Mungkin masalah penyakit, ada yang masalah finance gitu, ada masalah keuangan gitu ya, ada yang masalah Iya. mungkin rumah tangga gitu. Jadi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu enggak semuanya masalah itu dari Tuhan, atau enggak semuanya masalah itu dari kita, tapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Masalah dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi ya. Jadi eh, dengan kata-kata ya ditanam itu berarti aku harus bersabar. Berarti kita harus bersabar. Ketika ditanam itu aku harus diam dulu dan bersabar. Karena dimasukkan ke dalam tanah yang kondisinya pasti nggak enak. Kondisi tanah itu nggak enak karena gelap, tidak punya pencahayaan dan kita tidak bisa bergerak ke sana kemari. Kita harus diam di satu tempat. Jadi itu yang membuat saya teringat Yeremia 17 ayat 8, ada juga di slide-nya. Ya, Yeremia 17 ayat 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi setelah kita ditanam itu, disitulah uh, the game changer-nya, ya kan? Jadi kalau kita mengenal Tuhan kita, kita diam ketika kita berada di dalam masalah. Kita bukan menyalahkan diri, bukan menyalahkan bukan menyalahkan Tuhan terlebih lagi gitu ya, atau bukan curiga dengan Tuhan, tapi kita mengambil posisi tenang, posisi diam gitu ya, dan belajar belajar akan firman Tuhan, belajar akan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita gitu. Dulu ya sebelum saya eh, merasakan sakit yang luar biasa itu dalam beberapa tahun itu, saya tidak pernah tidak bekerja. Saya adalah seorang yang boleh dikatakan ya sangat aktif gitu. Sebelum menikah, jadi saya menikah lambat. Saya menikah di usia ke-40 gitu ya. Jadi sebelum saya menikah, saya itu bekerja dan saya mandiri gitu ya, wanita mandiri gitu, wanita yang uh, tidak mengharapkan bantuan dari siapa-siapa gitu. Jadi sebagai seorang wanita mandiri itu kadang-kadang kita lupa bahwasannya di atas kita ada otoritas-otoritas yang harus kita hormati gitu ya. Bukan berarti saya bilang kalau orang wanita sudah mandiri dia lupa menghormati orang lain, bukan. Tapi kecenderungannya biasanya wanita kalau sudah mandiri dia itu kurang mengenal otoritas lain gitu. Kadang-kadang Iya. ada otoritas di atas kita, contohnya gitu ya. Orang contohnya ayah, orang tua, ibu, bapak kita gitu. Kalau saya memang dua-duanya nggak ada ya. Jadi mungkin tante atau kakak gitu ya, kakak yang lebih ya namanya otoritas itu pasti yang lebih dari kita gitu. Atau mungkin keluarga kita di gereja,
keluarga kita, di tempat kerja, mungkin seperti itu. Kadang-kadang kita agak sedikit egois ya. Itu yang saya rasakan. Saya rasa, oh saya bisa gitu. Saya datang ke Malaysia, dapat kerja, bisa kok gitu. Tanpa siapa-siapa saya bisa. Atau saya mungkin pulang ke Medan, nanti bekerja lagi di sana bisa gitu. Saya bisa hidup sendiri. Nah, perkataan itu yang saya selalu katakan dulu. Tapi Dulu. Tuhan tidak mau gitu ya. Tuhan tidak mau kita uh, mandiri. Bukan Tuhan tidak mau kita mandiri, tapi Tuhan tidak mau kita tuh egois dengan kemandirian kita. Karena sebenarnya kita ini dipanggil untuk menjadi manusia-manusia yang komunitas ya, manusia community. Kita itu nggak bisa sendiri, karena seperti firman Tuhan di Kejadian kan, tidak baik untuk manusia itu sendiri. Makanya Tuhan memberikan penolong gitu ya. Jadi manusia yang kita katakan di sini bukan hanya lelaki, tapi juga perempuan gitu. Jadi kita harus memiliki komunitas kita gitu, harus memiliki teman, harus memiliki otoritas di atas kita gitu. Jadi kenapa itu otoritas itu penting atau komunitas itu penting? Supaya menjaga kita jangan terlalu ego gitu, terlalu merasa bisa sendiri. Aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Banyak di zaman sekarang ini yang kita lihat seperti itu ya. Saya lihat sendiri, apalagi di Malaysia ini ya, di KL gitu ya. Banyak wanita-wanita yang tidak mau menikah karena mereka punya uang, mereka punya karir, mereka punya segalanya gitu. Mereka akan beli rumah di kondominium yang tingkat paling tinggi kalau bisa. Kalau bisa agak dekat sama surga gitu ya kan. 130 gitu. Gimana penthouse yang luar biasa. Mereka akan bekerja dari pagi sampai pagi lagi kalau bisa. Mereka akan bekerja cari uang dan beli apa yang memuaskan mereka gitu. Apa yang memuaskan mereka. Kadang-kadang saya lihat teman-teman ya, teman-teman saya di sini yang bukan seiman kadang ya. Yang seiman juga seperti itu sih. Mereka beli rumah, beli mobil yang mewah, beli rumah banyak, kurang banyak gitu, beli ini, beli perhiasan gitu. Kalau perempuan beli perhiasan, kalau lelaki beli mobilnya ganti-ganti gitu ya. Itu mereka pikir satu kepuasan dan satu pencapaian. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata pencapaian kita, kepuasan kita sebagai pengikut Kristus itu adalah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Kita harus punya hubungan yang like father gitu ya, macam hubungan dengan bapak kita gitu ya. Tapi mau bilang hubungan dengan seperti bapak kita pun kadang-kadang susah juga mengambil contoh itu, karena banyak di zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu, seperti saya contohnya gitu ya, hubungan dengan bapak dulu tidak baik. Ya, bapak kita itu suka menghilang orangnya. Ibu Trisna tahu kali itu ya. Bapak kita tuh suka menghilang gitu, tidak mengambil apa ya, tanggung jawab sebagai seorang bapak gitu. Jadi kalau kalau dulu dikatakan Tuhan Yesus itu seperti bapak, hati saya tidak mau terima gitu. Hati saya tidak mau terima, karena kalau Tuhan Yesus seperti bapak di bumi ini, udah nggak usah aja gitu ya. Tapi setelah setelah kita mengenal Tuhan Yesus, ya memang dia seperti Bapa yang seharusnya gitu ya. Yang seharusnya, bukan Bapak Nita gitu, tapi yang seharusnya gitu. Yang ya, seorang ayah itu, seorang bapak itu seharusnya menjadi yang Bapak mengayomi yang green flag ya, ya sis ya. dia Bapak punya. yang green flag, Iya. enggak red Bapak flag. yang bukan yang red flag gitu ya kan, bapak yang ada waktu anaknya butuh gitu ya kan. Jadi memang mungkin nggak semua orang punya bapak seperti itu. Jadi itu menciptakan anak yang ya itu tadi, ya mereka mengambil kepuasan, mencari kepuasan dari materi duniawi. Ada yang di KL sekarang baru-baru ini ya, saya sangat-sangat sedih untuk mendengar ini. Baik, kita doakan juga nanti. Eh, Sekarang banyak ya wanita yang tidak tahu bahwa dirinya tuh wanita gitu. Saking kerasnya hidup dia itu, dia tuh nggak mau jadi wanita. Dia berubah, dia bilang dia mau jadi lelaki aja gitu. Dan ada pria yang tidak mau jadi pria gitu, bahkan lembut
Seperti kalah wanita lembutnya dia gitu. Dan ada satu lagi, ada kelompok orang gitu, ada grup-grup orang yang mereka tidak mencintai manusia lagi, mereka mencintai hewan. Maksudnya gini, ada orang yang punya pet ya, pet itu hewan peliharaan gitu ya, anjing gitu. Contohnya ini anjing. Saya nggak bilang yang punya anjing salah gitu, enggak ya. Siapa yang punya pet bagus, luar biasa gitu menyayangi binatang. Tapi nggak lebih daripada menghormati manusia. Karena menurut saya manusia tetap ciptaan Tuhan yang tertinggi. Yang nomor dua, itulah cara setan memutarbalikkan fakta bahwa dia mengatakan anjing setia, manusia tidak setia. Hewan peliharaanku setia, aku kasih makan. Ada itu ya, aku dengar dari teman-teman ya di WhatsApp grup gitu. Kasih makan anjing 3 hari, dia akan ingat 3 tahun gitu. Ya, kasih makan orang 3 tahun, dia akan lupa 3 hari. Begitulah kayaknya di balik-balik perkataan itu. Tapi saya sungguh tidak setuju dan saya sedih dengan pernyataan itu karena tetap manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bahkan daripada malaikat juga manusia lebih mulia, kata Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk memuji dia gitu ya. Jadi setan memutarbalikkan fakta. Itulah kerjanya si setan kan. Setan memang memutarbalikkan. Kau ini bukan laki-laki gitu. Kau nggak diterima jadi laki-laki. Kau nggak punya uang. Ya udah, jadi aja agak-agak kayak perempuan gitu di TikTok. Pasti duitnya banyak, cari uang, pasti uangnya banyak gitu ya kan. Banyak kita lihat seperti itu. Ada juga perempuan gitu. Dia terlalu tersiksa mungkin ya dengan apa. Jadi dia harus jadi lelaki sampai dia lupa jati dirinya. Jadi itu saya bersyukur walaupun saya sakit berapa lama itu Tuhan tetap berbicara gitu. Saya mempunyai waktu yang lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Karena saya tidak bekerja, saya tinggal di rumah, saya tidak bisa berbuat kerjaan rumah juga nggak bisa. Jadi yang bisa hanya baca Alkitab. Itu yang mungkin Tuhan mau gitu ya, puji Tuhan. Jadi saya 3 tahun ini lengkap 3 kali baca Alkitab, habis dari Kejadian ke Wahyu gitu. Saya bersyukur gitu, saya bersyukur sama Tuhan. Jadi ada orang yang berkata gitu ya, Nita ini udah gila ini, sakit kok bersyukur. Banyak udah saya dengar teman-teman saya ngomong seperti itu ya, teman, saudara apalagi ya. Aku ini gila lihat Kak Nita ini, ya ini sakit tapi dia bisa bilang bersyukur karena bisa baca Alkitab gitu. Benar, karena waktu dulu saya bekerja, pulangnya malam udah capek. Nanti walaupun ada tetap ikut perkumpulan Alkitab gitu ya, study Bible study gitu, udah ngantuk, nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa masuk. Habiskan Alkitab dari Kejadian sampai kemana gitu nanti udah kena yang apa ya, keturunan ini menghasilkan keturunan, memperanakan ini pasti aku nggak habis. Bener, jujur pasti nggak habis, nanti balik lagi kejadian ke awal lagi, gitu-gitu terus nggak pernah habis. Jadi saya puji Tuhan dengan penyakit saya itu saya bisa menghabiskan kitab 3 kali dan berbicara pada Tuhan setiap hari. Dan setiap hari saya tidak perlu berlutut atau berdoa gimana, saya ngomong saja Roh Kudus sudah datang gitu. Jadi hubungan itu paling penting. Eh, Lanjut kepada sharingnya. Jadi sebelum kita bertumbuh ke atas kita ini, sebelum kita bertumbuh tadi kan kita ditanam tadi ya. Kan kita ditanam. Sebelum kita bertumbuh ke atas, menembus tanah itu tadi, kita harus bertahan dengan kesulitan untuk menerobos. Nah, menerobos itu di situ banyak yang bisa kita terobos. Nomor satu yang seperti kesaksian Ibu Tris tadi, kadang-kadang mungkin ya putra Bu Tris mungkin udah dinasihatin sama mamanya, jangan begitu, jangan minum terlalu manis, nggak mau dengar ya kan. Jadi Tuhan izinkan terjadilah tingkat gula yang tinggi itu. Gitu. Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang beri, tapi Tuhan izinkan. Kenapa kadang-kadang kalau kita nggak terjadi yang seperti itu, mungkin kita kurang sadar. Nah, setelah itu terjadi dalam hidup kita,
Kita mulai tahu, oh ini salah, ini akan buat aku seperti ini. Nah, itulah namanya terobosan. Tapi harus dibayar dengan kesakitan, ya kan? Kalau tadi kita pertama kita ditanam, kita diam-diam aja, kita ini memang nggak punya kebiasaan yang terlalu parah untuk ini, mungkin kita nggak sampai sakit dulu, gitu. Seperti yang saya alami. Kalau saya dari dulu itu bekerjanya nggak usah terlalu mengejar gimana, saya menyediakan waktu satu hari itu berapa menit untuk saat teduh, untuk baca Alkitab gitu. Mungkin saya tidak harus sakit dulu, gitu. Mungkin ya. Jadi apapun itu namanya menerobos ke atas itu memang akan sakit gitu ya. Jadi kesusahan yang berjalan, kesusahan atau ketidakbiasaan kita melakukan itu, tetap kita dipegang tangannya dengan Tuhan. Tetap Amin. kita bertahan dalam firman Tuhan, karena kita percaya Tuhan pasti setia, Tuhan pasti ada. Karena waktu kita tidak setia pun Tuhan setia. Apalagi waktu kita menyadari ketidaksetiaan kita dan kita berbalik gitu ya. Tuhan, oke, aku udah nggak setia, aku berbalik Tuhan. Dan sekarang aku mau menerobos ke atas, aku mau bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Pasti Tuhan lebih daripada itu menginginkan hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Oke. Dan selalu dia akan memegang tangan kita, berjalan bersama kita. Oke. Ditanam berarti kita sedang bertumbuh, tetapi tidak ada yang tahu. Nah, ini juga satu lagi. Ditanam berarti kita sedang bertumbuh, tapi tidak ada yang tahu. Banyak orang yang waktu kita merasakan sakit itu, waktu kita diproses, ditanam tadi, merasakan proses ditanam tadi, banyak orang yang akan mempertanyakan iman kita. Banyak orang yang akan bilang, itulah lu kurang doa. Itu ya, kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita pun akan bilang seperti itu. Jadi kalau kita memang sudah berdoa dan sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu, menjalin hubungan dengan Tuhan, biarkan aja orang mau bicara apa gitu ya. Biarkan aja orang mau mengejudge kita, mau mengatakan kita apapun, jangan marah. Jangan berdosa karena dosa orang gitu. Jangan menyimpan kepahitan karena dosa orang. Orang yang menuduh kita, kita biar aja gitu. Karena orang nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang ditanam itu tadi kan belum tumbuh. Nggak tahu dia apapun. Itu baru biji yang mati, baru berkembang dan masih di dalam tanah. Dia belum keluar gitu. Jadi sama dengan kita yang masih mengalami masalah, masih mengalami pergumulan gitu ya. Kita diam aja nggak apa-apa. Kita tetap aja dengan Tuhan. Boleh kita cerita dengan Tuhan ya. Boleh kita cerita dengan Tuhan. Tapi tidak boleh kita cerita dengan orang lain. Kalau kita cerita dengan teman-teman itu namanya gosip. Tapi kalau Iya, kita cerita dengan Tuhan, itu ya gosip dengan Tuhan nggak apa-apa. Aman. iya, Tuhan, ya iya. Tuhan, dia buat aku gini-gini Tuhan. Dia bilang aku gini-gini Tuhan. Itu namanya keluhan hati kita ya. Tuhan, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Jadi Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk berada dalam proses itu. Ya, kalau hidup kita seolah-olah tidak berkembang atau tidak ada kemajuan, ingatlah kita sedang memperkuat akar kita. Nah, itu kadang-kadang orang akan bilang dengan kita, ini gini-gini aja dari dulu. Gitu ya. Saya di Malaysia ini saya mengajar sebagai guru kindergarten ya, guru TK. Karena saya bukan lokal, saya tidak pernah berada di posisi prinsipal. Tetapi prinsipal sekalipun akan berbalik ke saya lagi untuk tanya, ini gimana? Gitu. Jadi mengenai silabus, mengenai apapun itu, prinsipal dengan owner akan tanya saya, Miss Nita ini gimana? Ini gimana gitu. Kadang-kadang saya marah gitu dalam arti marahnya itu gini, ngasih ngasih title nggak mau, ngasih gaji besar nggak mau, tapi nanyanya mau ke saya gitu ya. Saya kadang-kadang marah. Sampai nanti pulang saya akan bilang dengan suami, nanyanya ke aku gitu ya. Tapi gajinya segitu-segitu aja. Tapi itulah kadang-kadangnya. Saya pikir apa yang Tuhan letakkan di kita gitu. Kepintaran di kita. Tadi baru saya baca di Mazmur tadi, Mazmur 99. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan, sampai pengajar-pengajar kita pun akan bertanya pada kita. Hmm. Orang-orang tua pun akan bertanya pada kita. Itu ada di Mazmur 99.
Mazmur Saya 99. terkejut. Mazmur 99. Mazmur Mazmur 119 ayat 99. Mazmur 119. 19. Mazmur 119 ayat yang terpanjang. Yes, betul. Yang terpanjang. 117 paling pendek. Paling pendek satu ayat aja. Hmm. Nah, ini dia. Ayat 161. Waktu ditimpa kesesakan dan kesusahan, perintahmu menjadi kesukaanku. Pembesar-pembesar mengejar, tapi hanya firman-mu yang menggetarkan hatiku, ya. Hmm. Ayat 161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tapi hanya firman Tuhan, bukan itu dia. Sorry. Oh ya. Nih. 119 ayat 161. Iya, 119 ayat 99, benar. Oh, satunya ayat 99. 199 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi, Hmm. kalau kita berada bersama Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, berdoa dengan tulus gitu menggali firman Tuhan, itulah yang terjadi pada kita. Memang Hmm. orang-orang dunia, orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus, orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu akan bertanya kepada kita, akan bertanya nasihat kita, karena mereka menemukan kita itu lebih bijak daripada mereka. Itu bukan karena kita yang bijak, tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Amin. Ya. Jadi waktu kita diam tidak berbuat apa-apa dan orang lain menghina kita, itu ingatlah pada diri kita sendiri, ingatkan bahwasannya kita sekarang sedang memantapkan akar kita di dalam Tuhan, memantapkan akar kita. Jadi setelah kita tumbuh nanti, akar kita kuat di dalam Tuhan, dan seberapa tinggi pun pohon itu tumbuh, dia tidak akan tergoyahkan oleh angin atau ilalang di sebelah-sebelahnya. Karena akarnya sudah kuat bertumbuh dengan Tuhan. Apapun yang kita uh, alami ya, waktu saat kita ditanam dan saat kita belum nampak prosesnya itu, belum nampak tumbuhnya itu akan digantikan Tuhan. Maksudnya digantikan Tuhan adalah seperti ini. Waktu kita ditanam itu kan kita diam, kita sakit gitu ya. Tapi waktu pohon itu tumbuh, ya Mazmur yang tadi, dia akan daunnya akan tetap hijau. Mungkin kita berbuah itu buahnya akan berkali lipat. Jadi itulah upah kita. Itulah upah kita. Bahwasannya kita itu tidak sia-sia kita merasakan ini semua. Jadi penderitaan atau penyakit atau kesusahan gitu ya, itu nggak akan apa ya, nggak akan begitu terlalu lama, nggak akan menyiksa kita, karena kita akan mendapat satu hadiah yang luar biasa. Selain daripada kerajaan surga adalah hadiah terbesar kita, keselamatan adalah hadiah terbesar kita gitu. Tapi hasil yang kita akan terima nanti itu pun beda. Kenapa aku bilang beda ya? Karena orang-orang lain yang seumuran denganku, eh, mereka bahkan yang Kristen juga sekalian, mereka mengatakan aku ini harus operasi lutut supaya bisa jalan gitu. Bahkan Hmm. ada temanku yang sudah pergi sampai ke Europe sana, operasi lutut gitu. Jadi lututnya itu kami selalu sebutnya $6 million knee gitu ya. Lututnya sudah mahal gitu, udah ganti. Jadi tetapi belakangan ini karena saya sudah bisa berjalan dengan ini, sudah bisa makan dengan baik, sudah makan vitamin, saya juga lumayan sudah berjalan nih. Orang sembuh karena obat. Aku sembuh hanya karena nama Yesus. Hanya kemurahan Yesus gitu ya. Hanya karena Puji kemurahan Tuhan. Yesus. Memang kalau disuruh harus pergi ke luar negeri operasi mahal-mahal ya kita nggak punya. Kami memang nggak punya uang sebanyak itu gitu. Jadi bersandar kepada Tuhan itu indah. Bersandar kepada Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Kenapa saya bilang luar biasa?
Karena kita akan melihat hal-hal yang luar biasa gitu. Amin. Orang-orang sakit, orang akan harus berdoa, harus pergi ke rumah sakit yang mahal-mahal gitu. Sementara kita anak Tuhan, kalau kita percaya, Panadol aja pun menyembuhkan, cukup dengan doa. Dengan doa, karena doa kita besar kuasanya. Seperti tadi ya, kita tahu Tuhan Yesus kita ini kan Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada itu Tidak menjadi ada, ada. jadi ada. Ya. Jadi kita perkatakan kepada hidup kita, perkatakan kepada penyakit kita, kepada setiap permasalahan kita, mau itu penyakit atau permasalahan apapun itu. Kita perkatakan, Tuhan, aku perkatakan, aku akan sembuh. Aku sembuh, aku akan berjalan lagi, aku akan berjalan lagi. Walaupun aku belum melihat, hari itu ya, walaupun aku belum melihat, aku percaya aku akan berjalan. Aku percaya aku akan berjalan. Nah benar, aku sekarang sudah berjalan, sudah bisa masak untuk di rumah, udah bisa buat kerjaan rumah gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus bekerja dalam hidupku. Memang nampaknya seperti yang terjadi kasus Lazarus ya, 4 hari terlambat gitu ya. Kalau di kita itu terlambat, tapi di Tuhan itu that's God's time, God's correct time gitu ya. Jadi bagiku mungkin ya Tuhan kok lambat kali gitu. Mungkin orang melihatnya lambat kali sini tani sembuh ya. Tapi aku sembuh tanpa menghabiskan uang. Memang total Roh Kudus yang menyembuhkan gitu. Jadi ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Kenapa masalah terjadi dalam hidup kita? Tuhan mau kita bertahan. Ya, nomor satu bertahan. Kita bertahan itu kita sudah punya modal. Waktu kita bertahan dalam kasih Tuhan itu kita punya modal. Modalnya adalah kasih karunia. Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa, teramat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita ini semuanya nggak dikasih berkat yang lain juga sudah cukup. Keselamatan itu kan sudah anugerah yang luar biasa ya. Nama kita Yes, sudah tercatat di buku kehidupan. Jadi yes. sebenarnya kita tidak perlu, tidak boleh minta yang enggak lagi gitu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, itu adalah berkat yang luar biasa gitu. Yang pertama kita harus melakukan itu bertahan karena kita punya modal kasih Tuhan. Kasih karunia-Nya tidak akan pernah pergi dari kita. Walau kita merasa, karena Tuhan Yesus itu bukan Tuhan perasaan. Itu yang saya perhatikan berapa tahun dalam kesakitan saya. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang kan ada ya kadang-kadang kita semua di sini pengikut Kristus ya. Maafkan kalau saya bicaranya agak nggak enak gitu. Kadang-kadang ada orang bilang, aku merinding tadi waktu yang ini berdoa gitu ya. Aku tadi dengar firman itu aku merinding gitu. Aku kurang setuju gitu ya. Kenapa? Karena merinding kenapa gitu ya. Semua firman kan bagus. Semua firman itu baik. Semua doa itu bagus gitu ya. Jadi kita nggak boleh memilih-milih. Firman ini bisa membuat merinding, firman ini enggak gitu. Kalau tertampar itu aku setuju gitu. Kalau tertampar dengan firman gitu setuju ya. Mungkin firman ini benar-benar luar biasa gitu mengubahkan aku gitu. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita ditanam adalah bernutrisi. Bernutrisi itu dengan firman Tuhan. Lebihkan membaca firman. Kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi punya problem gitu ya, lagi sakit atau gimana, lebihkan membaca firman daripada yang dulu kita baca. Mungkin sebelum kita ada masalah, kita baca firmannya 1 jam. Setelah kita punya masalah, kalau bisa bacanya 2 jam. Ya. Kami di gereja kami, kita punya gerakan membaca Alkitab itu 3 pasal 1 hari. Tapi karena lagi sakit, lagi nggak punya kerjaan, ya 1 buku pun bisa 1 hari gitu ya. Jadi kita baca gitu. Jadi kita lebihkan membaca gitu, lebihkan membaca dan minta Tuhan, apa artinya ini Tuhan, aku nggak mengerti. Kalau sakitnya itu sakitnya lagi lagi kambuh ya, sakit saya itu kalau lagi kambuh saya pusing, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, karena kalau darahnya turun, berarti saya harus rebahan, harus tidur. Berarti saya menyembahnya, saya berdoanya, nyanyinya tidur. Pertama-tama suami saya memang agak aneh juga lihat saya. Dia berlatar belakang Anglikan. Ya, saya karismatik gitu ya. Jadi saya orangnya yang luar biasa gitu, gempa gitu ya.
Dia terkejut kalau lihat saya menyembah Tuhan. Kok suaranya besar kali gitu. Sampai saya tidur, saya angkat tangan menyembah Tuhan. Dia pikir saya tidur. Kamu lagi tidur? Bukan, aku bukan tidur gitu. Aku lagi menyembah Tuhan, tapi aku nggak bisa duduk karena uh, pusing gitu. Jadi saya tidur dan menyembah. Oh boleh ya, menyembah Tuhan boleh sambil tidur boleh. Kalau kamu sakit boleh gitu ya. Jadi ya nggak tahu, nggak boleh dicontoh juga mungkin ya. Mungkin kalau memang udah nggak bisa bangun lagi, mungkin baru contoh saya gitu ya. Maafkan. Kadang-kadang saya minta maaf juga Tuhan. Apakah benar ini? Tapi memang kan karena nggak bisa bangun ya, daripada nggak doa, daripada saya nggak menyembah, ya udah sambil tidur aja saya menyembah gitu saya pikir. Jadi lebih-lebihkan masa kita, eh, kalau kata pastor saya, eh, cari apa? Cari-cari gitu, cari-cari kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu kata dia selalu berkata. Cari-cari kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lebih bagus kan daripada kita cari-cari masalah dengan setan terus. Setan akan selalu mengapain, meletakkan kita di bawah gitu ya. Setan selalu akan mengatakan kita tidak bisa. Oh, kau akan seperti ini terus. Sampai pernah satu kali setan bicara gitu dengan saya dengar suara dia langsung bilang suruh saya mati bunuh diri. Lebih baik kau minum obat itu atau kau gantung aja dirimu kau mati daripada kau jadi beban untuk keluargamu gitu. Akhirnya saya tengking dia, saya dalam nama Yesus kau pergi, aku pasti akan sembuh karena aku milik Tuhan. Sembuh nggak sembuh aku tidak akan mati bunuh diri karena Tuhan tidak suka. Ya, kita akan menambah gitu. Waktu kita bernutrisi dengan firman Tuhan, kita akan menambah kekuatan kita di dalam Tuhan. Yang last nomor 3 adalah bertumbuh. Bertumbuh itu memang Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi harus ada dari keinginan kita juga dengan roh Tuhan. Bertumbuh, mencari Tuhan setiap hari. Tuhan, jadikan aku seperti yang kau mau. Mungkin dengan kata-kata itu ya. Tuhan, jadikan aku seperti yang kau mau. Tuhan, buat aku jadi yang seperti yang kau mau. Gitu. Jadi waktu Tuhan punya koneksi dengan kita, kita akan bertumbuh. Waktu kita punya koneksi yang dalam dengan Tuhan, kita akan bertumbuh. Amin. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika kita ditanam. Dan yang tidak harus kita lakukan ada juga, jangan menyalahkan siapapun. Itu yang harus kita tidak lakukan waktu kita berada dalam masalah. Nomor 1 Tuhan. Kenapa nggak jawab doa Tuhan? Udah lama. Jangan gunakan kata-kata itu. Karena itu sangat membuat Tuhan sedih. Ya, jangan bertanya dengan Tuhan. Kita nggak punya hak karena seperti yang saya katakan tadi, kita diberikan nama kita tertulis di buku kehidupan saja, kita tidak mati karena dosa kita saja sudah luar biasa. Jadi jangan tuduh Tuhan gitu. Yang kedua, jangan salahkan keluarga, kenapa nggak nolong gitu ya. Kenapa keluarga, aku sakit-sakit sendiri aku Tuhan, keluarga nggak ada yang tolong gitu. Jangan salahkan keluarga. Jangan salahkan gereja atau community kita. Jangan pernah katakan, oh waktu aku sakit pastor aku nggak datang, leader aku nggak datang tengok aku, nggak jenguk aku gitu. Jangan katakan seperti itu. Karena itu porsi kita dengan Tuhan gitu ya. Mereka punya porsi mereka sendiri dengan Tuhan. Orang-orang dekat dengan kita, keluarga kita juga punya porsi mereka dengan Tuhan, punya saat-saat dibentuk dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang mereka hadapi gitu ya. Walaupun itu sekalipun pendeta, sekalipun leader gitu, nah itu mereka dengan Tuhan punya juga gitu porsi mereka gitu. Jadi sedemikian sharing saya. Sebelum saya tutup, saya mengatakan ya, kalau kita berada di tengah masalah, ingatlah Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak enak atau hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Karena Yeremia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus merancangkan damai sejahtera untuk kita. Tapi kadang-kadang sebagai anaknya, kita itu yang suka lari daripada jalur. Jadi kita yang lari daripada jalur, kita yang jatuh dan kita yang salahkan Tuhan gitu ya, salahkan orang. Atau mungkin kita berkecil hati, kenapa aku seperti ini, aku jatuh Tuhan, kenapa aku kalah Tuhan, kenapa aku tidak berada di jalanmu gitu.
menyalahkan diri sendiri juga itu tidak boleh. Jadi, baiklah kalau waktu kita berada dalam masalah, kita grow strong in Jesus. Kita bertumbuh bersama di dalam Yesus, mencari kehendaknya, mencari apa yang Tuhan ingin ceritakan, apa yang Tuhan ingin share, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hendaklah kita melakukan hal seperti itu, dan biarlah kita semua berada di dalam lindungan Tuhan Yesus, dan kita semua mencintai Tuhan, melakukan amanat agung, dan kita hidup penuh kasih seorang dengan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Sis Nita, sudah sharing kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Eh, Kami jadi apa ya, diingatkan kembali ya, betapa pentingnya untuk terus berakar dalam suatu komunitas bersama. Dan kadang-kadang dalam pergumulan pun kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, atau Iya. sendiri. Tapi mungkin saja dari pergumulan itu ada sesuatu yang untuk melatih kita, untuk menempa kita, supaya kita ini semakin hidup kita semakin berkenan bagi Tuhan, dan kita pun bisa berbuah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Oke, Oh, luar biasa. Mungkin eh, Sis Nita mau doa penutup, habis itu kita berfoto untuk kenang-kenangan. Boleh, boleh. Ini doa tutupnya sekalian doa berkat atau gimana? Ya, boleh, boleh. Oke, Boleh sih. Ya. oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan. Kami sudah selesai sharing ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapak, apa yang Hamba-Mu sharekan tadi adalah apa yang dari hati-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah kami bertumbuh ya Tuhan. Biarlah kami grow stronger in you, Jesus. Biarlah kami bertumbuh seperti yang Kau mau. Kami berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk teman-teman, ibu-ibu, saudari-saudara yang ada hadir malam ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah ini. Engkau terus memberkati setiap yang ada di sini ya Bapak. Engkau memberkati keluar masuk mereka kemanapun ya Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah siap ini ya Bapak Tuhan, kami menerima uh, kebaikan-Mu, kami menerima berkat-Mu, kami menerima kasih setia-Mu ya Tuhan. Setelah ini mungkin ada yang istirahat atau ada yang melakukan aktivitas lain, biarlah Allah Engkau sendiri yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Sis Terima kasih, Anita. Nita. Luar biasa. Sama-sama. Luar biasa. Thank Next you. time kalau misalnya eh, kita undang lagi untuk membawakan firman, bersedia, Sis Nita? Kita bersedia, bersedia. Keren, keren. Minta maaf Weh. juga ya kalau yang ada kata-kata yang tidak berkenan. Medan Oke, bagus di semua. mana Kak Nita? Medannya di mana? Oh, medannya di Kampung Baru. Oh, suami saya di Gatot Subroto. Oh, nggak Oh, tersebut. dekat gereja Gatot kami. Subroto, Simpang Barat. Iya. Nah, Iya, iya Bu Gatot, Rawis. Gatot, Gatot Iya, Subroto Simpang Gatot Barat. Oh iya, Simpang iya, Barat. dekat gerejanya Bu Tris itu. Iya. Iya. Terkoneksi Kok semua ini ya. Iya, 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 iya. orang Medan rupanya Mbak istri ini ya. Suami orang Medan, Batak Karo. Oh, oh Batak Karo. Iya, Marga apa? iya. Si Tepu. Si Oh, Tepu. Tepu. Horas. Iya. Kalau si Tepu bukan Horas, Bu. Maju-jua. Bukan, yang Oh, jua-jua. beda ya. Orang Karo. Iya. Oh. Shalom Horas aja, itu orang Iya. shalom, shalom sama semua. Halo. Halo. Shalom. Terima kasih firman-Nya. Iya. Oke, mari kita berfoto ya, teman-teman. Foto bersama. Oke. Bu, Edwin, saya cek Naslia belum? ya, siap. Loh, Kak Nasli ya? Oh, Lanjut aja, nggak apa-apa. Gelap, oh ya. Oke, bentar. sudah. Belum. Ya wes, 1, 2, 3.
Hai. Terima kasih. Terima kasih Ko Edwin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di PD Sampai selanjutnya ya. jumpa minggu God bless you. Selamat depan. malam. Ya, Semuanya sehat selalu. salam, Bye-bye. salam. Kasih semuanya. Salam ke suami ya, Nit. Oke, Iya, Bu. Bu Rawis. Iya, Bu Rawis. Terima kasih.